tempat apa, Mas Kavi? Ya, kosong saja. Kosong aja? Iya. 3 hari setelah peristiwa itu, Mas Kavi dijemput polisi, betul? Tidak. Oh, jadi pas jajan kebetulan aja lewat. Lewat. Terus tidak ada yang bisa bawa motor apa, ya terpaksa. Jadi pas kakinya datang, ya minta tolong. Malah sampai ke kantor polisi udah diserahkan, kakinya pulang, tidak bawa uang, dikasih ongkos sama polisinya untuk angkot. Bukan, yang kami dengar malah Pak RT yang datang ke kantor polisi, kemudian waktu itulah Pak RT yang menjemput pulang Tidak. Kavi. Tidak, malah dikasih ongkos sama pak polisinya. Berapa tuh? 5.000. Oh, 5.000. 5.000. Kamu pulang sana? Pulang. Iya. Oke. Jadi Tapi malah terima kasih ya. Namanya siapa kakinya, terima kasih ya. sempat diminta keterangan. Iya. Enggak, hanya pasangan. Sama sekali. Sama sekali. Dari sore mungkin? Tidak, sama sekali. Untuk Bapak Pasren, jujurlah Pak, sebelum terlambat. Jujur. Dan juga air semuanya. Kami tidak pernah minta bohong. Kami hanya minta jujur. Dari awal 2016 selalu minta jujur. Begitu juga dengan teman-teman yang waktu malam itu tidur di rumahnya Bapak, anaknya Bapak Pasren. Itu aja. Saksi kunci kasus Vina dan Eki, Ketua RT Pasren dan anaknya Kavi menjadi sosok yang kembali dicari untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan menyebut kesaksian Kavi yang mengatakan tak mengenal terpidana lain adalah bohong. Ya, kalau saya mah emang iya Kavi itu bohong. Itu bertolak belakang, sangat memang bertolak belakang. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon masih menjadi teka-teki. Yang terbaru, seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan mengaku sebagai teman dekat anak RT Pasren, Kavi, dan para terpidana kasus Vina. Irfan mengungkap fakta mengejutkan yang menyebut kesaksian Kavi yang mengaku tidak mengenal dekat terpidana adalah bohong. Irfan menunjukkan foto kebersamaannya saat bersama Kavi dan terpidana lain. Irfan mengatakan dirinya bersama Kavi dan terpidana lain merupakan teman dekat sedari kecil. Pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian Kavi dan BAP yang menyebut tidak mengenal narapidana kasus Vina. Mereka kenal dekat ya Mas dari dulu? Kenal dekat, kenal dekat, emang kenal dekat. Apalagi Kavi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kavi sama CS lah kurang lebih gitu. Iya, CS itu. Ya, sangat prihatin, pasti sangat prihatin Kavi kayak gini. Makanya nggak nyangka aja sampai berbuat kayak gini, sampai bohongnya kayak gini mah ya nggak percaya sih. Kasihan. Ya gimana ya? Ini 6 terpidana tuh nggak macem-macem lah kata saya mah. Dia orang baik, orang dia cuma kuli bangunan. Nggak dijemput? Enggak. Ikut bersama-sama ditangkap dengan Tidak. para terpidana? Enggak. Cuma saya dimintain tolong sama bapak polisi itu untuk mengantarkan motor. Mengantarkan motor? Iya. Motor siapa? Motornya saudara Hadi. Motornya Hadi? Iya. Yang kami dengar menjaga motor lah atau mengantarkan motor itu? Mengantarkan. Mengantarkan? Iya. Waktu itu ditangkapnya di mana Mas Hadi informasinya? Di depan SMP 11. Di depan SMP 11, berarti dekat di situ juga. Iya. Waktu itu. Dan waktu itu pada disuruh ngumpul semua lah di situ. Dan pada itu ditangkap di situ sama aparat waktu itu ya. Mas Hadi ada di situ ya? Iya. Mas Hadi ada di situ. Sempat dibawa ke kantor polisi nggak Mas Hadi? Kan dulu. Nah, dan terkait hal tersebut, kita juga sudah layangkan somasi per hari ini. Kemungkinan kalau nggak Senin atau Selasa itu sampai diterima oleh tim kuasa hukum daripada pelapor ini terkait dengan somasi kita. Kemungkinan kita akan proses hukum juga gitu loh. Biar jangan seenaknya juga menuduh orang saksi palsu, rekayasa dan lain-lain. Itu sudah fitnah. Karena kami menemukan tidak ada kata dugaan yang dilayangkan oleh rekan-rekan kita, sehingga itu sudah menjustifikasi itu. Bang Pitra, jadi memang kalau misalnya kedekatan atau hubungan antara Kavi dan juga 6 terpidana ini bukan jadi masalah lagi gitu ya, tetapi kenapa keberadaan atau sekarang posisinya Kavi dan juga RT Pasren ini belum juga dimunculkan ke publik? Jadi begini,
Bapak RT Pasren dan Kapi sudah 2 kali dimunculkan. Jadi berapa kali lagi harus dimunculkan gitu loh. Yang pertama sekitar pertengahan bulan Juli, dan kemarin baru minggu kemarin juga dimunculkan, dan itu diwawancara langsung oleh Abraham Silaban. Itu semua udah disampaikan beliau. Artinya apa? Beliau kan punya pekerjaan juga, anaknya juga kan punya pekerjaan. Bukan masalah hukum aja yang harus ditangani mereka. Mereka juga butuh makan, buat bekerja, nafkahi anak dan keluarganya. Artinya cukup 2 kali saja mereka menyampaikan itu. Lagian kan ini sudah dilaporkan oleh rekan-rekan dari Jutek Bongso. Ya nggak ada masalah kita. Paling kalau memang itu dilaporkan, tentunya mereka harus buktikan dulu bohongnya mana, palsunya mana. Nah itu akan kita jawab satu persatu. Demi keadilan semua kembali guys, mengungkapkan semua. Keren. Saya kerja di Jakarta, Pak Haji, kebetulan. Di Jakarta Selatan, daerah Kemang. Oh, istri orang mana? Istri orang Cirebon juga, cuman kerja di Jakarta juga. Oh, jadi dua-duanya udah kerja Jakarta lah. Betul. Udah punya anak? Alhamdulillah masih proses 7 bulan nih. 7 bulan? Waduh, oh, udah nikah lama? Kurang lebih 2 tahun sih. 2 tahun? Desember Baru ya? 2022. Dulu sekolah mana? Dulu saya di kuliah di Uswagati, Pak Haji. Oh, kuliah ya? Iya. Tinggal Cirebonnya mana dulu? Cirebonnya ini apa namanya? Samping rumahnya Pak RT. RT Pasren? Betul. Ulah sekali. terkenal Pak RT tuh. Ya, yang terkenal di situ RT Pasren, Teguh, Pram. Aku nggak bayangin guys ya, nanti di persidangan RT Pasren, Kavi, mereka ngotot-ngototan bahwa mereka nggak ngakuin mereka nginep di rumahnya dia, sementara mungkin ada 20 saksi yang lain yang mengatakan ini nginep kok, mampus lu sana lu, Pasren sama Kavi lu, mampus lu ntar lu. Iya kan? Ya kalau Eka. Kemudian Jaya, Hadi, Supri, Hadi, Eko, Sudirman. Orang-orang yang populer sekarang. Iya. Teman kecil ya. Sedih dong terhadap nasib mereka. Dan saya terus terang aja, ini saya melangkah ini mempertaruhkan apapun dalam hidup saya. Jadi kalau orang nanya, bahkan saya itu politik pun saya kesampingkan, karir politik saya pun saya kesampingkan, karena bagi saya hidup itu memiliki manfaat bagi kemanusiaan. Jadi bukan persoalan jabatan, tapi manfaat bagi kemanusiaan. Apakah langkah saya ini memiliki dampak terhadap diri saya secara politik? Bukan hanya bisa berdampak positif, negatif pun sangat tinggi. Karena banyak orang yang misalnya tidak suka sama saya, kemudian menganggap saya di kasus ini terlalu depan, over, dan banyak hal yang bisa digoreng-goreng, diolah-olah menjadi sentimen politik untuk diri saya, dan saya mengabaikan itu. Semangat Kang. Karena bagi saya hidup itu adalah karya. Kalau bangun kantor, bangun gedung bisa dilakukan oleh siapapun. Betul. Tetapi membebaskan orang penjara seumur hidup dari penjara, mungkin tidak semua orang bisa melakukan. Dan saya diberikan amanah oleh Allah, pegang punya channel YouTube. Ya sedikit-sedikit ada rezeki, siapa tahu ini bermanfaat. Dan hari ini kan sudah makin terbuka. Betul. Ada Dede yang kuli bangunan hari ini dulu menjadi saksi kunci. Betul sekali. Dari peristiwa itu, yang melihat pelemparan, pengejaran, motornya 4, jenisnya ini, orangnya 8. Hari ini sudah mengaku bahwa itu bohong. Jujur ya. Itu disuruh, diarahkan oleh siapa? Ya menurut Dede diarahkan oleh Pak Rudiana dan AR. Sekarang kita melangkah lagi nih, karena
salah satu perdebatan itu kan adalah alibi. Sebenarnya dengan ini pun yang Dede mengatakan tidak ada anak-anak di gang. Malam itu sepi. Sebenarnya sudah selesai. Nggak usah berdebat di persoalan nginep atau tidaknya di RT Pasren ya. Betul. Sebenarnya udah selesai. Tetapi kan kalau semua orang jujur kan lebih bagus toh. Iya. Masa tetangga menderita kita ikut memberikan beban. Sedih sih, Pak. Ya kan Pak ya? Apalagi ada saudara kan. Nah, dan yang ngaku tuh bahwa Pak tidur rumah RT Pasren makin banyak. Tetangganya datang ke saya 2 orang. Mana siapa namanya tuh? Yahya sama Heru ya. sama Heru gitu kan. Wah Pak, udah ngomong lagi. Nah, nih Pak Reja waktu itu tahu peristiwa anak-anak, bukan pembunuhannya ya, bukan masalah Vina dan Eki ya, pembunuhan apa kecelakaan kan itu masih misteri ya. Biarkan Mabes Polri yang ungkap lah, bukan tugas kita. Iya. Tahu anak-anak itu. Itu tuh, aku suka banget masalah pembunuhan sama kecelakaan, tugas mereka yang membuktikan. Aku suka ya. Tahu anak-anak kenal. Dekat. Pada waktu usianya berapa waktu itu? Berarti 2016 kurang lebih berapa ya? Saya kan kelahiran 95 ya. 95 berarti 2016 16 tambah 5 21 ya kurang lebih ya. Iya. 21 tahun ya. 21 tahun. Wah, untung nggak apes. Alhamdulillahnya gini Pak, jadi saya juga ya Gimana tuh? bukan alhamdulillah maksudnya. Ya alhamdulillah juga. Iya, alhamdulillah, karena kan saya itu nggak urusan masuk. apes. Betul, Bukan betul. urusan membunuh memperkosa loh, Betul. urusan apes. Justru saya 1 jam kurang lebih ya Pak, 1 jam atau 2 jam setelah penangkapan saya tuh ke situ Pak, ke lokasi SMP 11. Jadi posisinya saya saat itu lapar Pak, pulang dari kampus, tidur dulu sebentar terus saya kebangun. Saya cari bakso waktu itu, lewatlah mampir ke SMP 11, berhenti di situ. Tiba-tiba ada polisi pakai baju preman. Nanyain saya juga Pak waktu itu Pak. Kamu siapa? Saya jelasin nama saya Reja. Bentar, saya telepon dulu ya, ada nggak nama kamu? Telepon tuh pada saat itu. Oh, nama kamu nggak ada. Sudah. Oh, berarti waktu akan ditangkap tuh nama-nama sudah ada ya? Kemungkinan sudah ada karena waktu itu dia sempat konfirm nama saya. Nama kamu siapa? Pertanyaannya, nama itu lahir dari AF atau dari siapa ya? Saya juga kurang paham tuh. Ya kan itu yang jadi saksinya AF sama Dede. Dede nggak tahu diarahin. Betul. Ini yang AF tahu nama-nama itu dari mana, atau berangkat dari itu ya, dari yang digerebek itu kali ya? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Jadi sebelum ditangkap nama-nama sudah ada. Kemungkinannya ataukah mungkin dia alibi atau seperti apa, pada saat itu saya juga menanyakan, maaf Bapak siapa, gak ada keperluan apa gitu kan. Jadi malah nanya kamu siapa? Saya Reja, aku jadi Swagati, saya bilang gitu kan. Setelah itu telepon. Iya, tadi. Jadi dia kayak nelpon sama temennya, nanyain ada nggak nama saya, kayaknya seperti itu. Nelpon sama temennya atau nelpon sama AF? Kurang tahu tuh Pak. Saya juga, soalnya kan dia agak jauh, dia telepon. Ya gitu. itu analisis saya. Karena sekarang kan makin terbuka Pak. Kalau telepon AF, halo Jenderal AF, wih saya Jenderal. Dengan datangnya Dede ini sudah merubah Jelas seluruh banget, beneran. Analisis, seluruh pengamatan, dan semuanya berubah. Alhamdulillah lah. Iya. Konstruksi yang dibangun oleh Rudiana runtuh sebenarnya. Sudah runtuh sama Dede sebenarnya. Andai kata waktu itu ikut nongkrong, kebayang kan? Kebayang, sedih dan mencekam. Sama kayak Yahya. Kemudian nggak jadi toh, langsung pulang. Setelah itu pulang. Nggak beli nasinya, Cari baksonya nggak ketemu waktu itu. Nggak ketemu, pulang sudah jadi tanda tanya. Nah, waktu pulang itu saya masih agak nongkrong di depan. Nongkrong di depan itu posisinya kan kakak saya dulu juga kerja di style pelek yang samping Alfamart. Saya agak lama tuh, kurang lebih 2 jaman tuh Kahfi keluar lah Pak. Kahfi keluar dari dengan muka pucatnya, pokoknya dia kan Kahfi mah bagian nganterin motor ke Polres. betul ditanya sama kakak saya waktu itu. Kahfi keluar dari mana? Dari rumah? Kayaknya dari angkot atau dari Habis dari Polres betul, itu habis nganterin dari motor. Betul. Terus ditanyain, Pi, bahasa Cirebon ya Pak ya? So, bahasa Cirebon aja aslinya. Pi, priben bocah-bocah. Terus kata Kahfi jawab, doang, riang bocah-bocah. Soalnya apa namanya, kasusnya kok jadi pembunuhan, ada balok segala macem, bilangnya begitu. Kahfi, itu Kahfi sebelum dia murtad guys ya.
sendiri enggak ya? Nasibnya jauh lebih bagus dibanding yang lain. Anehnya enggak, padahal pada saat penangkapan ada. Ya itu nasibnya lebih bagus dari yang lain. Betul. Nah, kemudian kan setelah itu pulang. Reza pulang. Mas Reza pulang ya. Pulang, kemudian Mas Reza pulang. Nah, ini kan cerita. Nah, Mas Reza pada waktu malam minggu itu ikut nongkrong nggak? Kebetulan waktu malam minggu saya nggak ikut nongkrong sih, Pak. Saya waktu itu nggak ikut nongkrong, ada agenda lain, Pak. Oh, Saya ada keluar. agenda lain. Iya. Ada agenda lain, terus tidak ikut nongkrong. Nggak ikut nongkrong. Nah, sekarang kalau lihat nggak anak-anak itu nongkrong di rumah Bu Nining? Kalau di Bu Nining sih enggak sih, Pak. Saya nggak ngelihat. Lihatnya di mana? Waktu itu kebetulan kan ibu saya kan jualan sayur di Kuningan tuh, Pak. Oh, ini anaknya? Iya, kakaknya saya kan Agung tuh, Pak. Oh, Agung yang pernah ngasih keterangan? Tuh. Oh, jadi ini anaknya. Ibunya jualan sayur di Kuningan yang suka anak-anak bantuin itu? Betul. Nah, terus? Jadi anak-anak tuh sempat ngebantuin ngangkatin barang. Oh, ke motor. Sebenarnya Kuningan itu bukan Kabupaten Kuningan ya, Pasar Kuningan ya? Pasarnya di Pasar Baru, Pasar Kepuh. Namanya Kuningan? Kuningan. Oh, jadi pasar. Jadi jualan sayur dari rumah ke pasar pakai motor. Iya. Anak-anak tuh sempat ngangkatin sayuran. Iya. Jam berapa itu? Kurang lebih kita kan parsial ya, Pak ya, ngangkatin barangnya karena kan pakai motor, nggak pakai mobil. Jadi kita biasa start dari jam 10-an tuh kita udah start, Pak. Jam 10. Ya pokoknya di sekitar jam 10 yang itu ada kejadian itu, anak-anak itu ngangkatin sayur. Betul. Sempat ngangkatin sayur. Mungkin di antara sela-sela dari rumah Bu Nining ke rumah Hadi sama ke rumah Pak RT Pasren, di antara sela itulah ya, karena memang masih satu lingkungan kan. Iya. Nah, kemudian pernah nggak dengar pagi-paginya anak-anak di rumah anaknya Pak RT Pasren? Pernah dengar. Dengar dari? Ya bukan dengar, karena saya ngeliat sendiri, Pak. Bapak melihat? Iya. Mas Riza melihat? Iya. Anak-anak di rumah anak Pak RT Pasren? Iya. Jam Karena berapa? kalau dia dari malam sampai pagi, Pak, kan rumahnya kan sampingan, Pak. Misalnya ini rumahnya Pak RT Pasien, rumah anaknya Pak RT Pasien, rumah ibu saya kan di sebelahnya, Pak. Oh, berarti ngelihat? Iya. Anak-anak gitar-gitaran di situ? Iya. Ngelihat. Ngelihat? Mungkin banyak kok yang ngelihat. Banyak. Kenapa Pak RT Pasirnya bertahan bersama Kafinya juga menganggap tidak berbareng, mereka jam 9 udah tidur? Pasren, udah tua kau, bentar lagi ajalmu. Ya tuh, kalau nggak bertobat udah pasti siksa neraka sih guys ya. Dia melihat loh. Kurang paham kalau itu. Oke. Nah kemudian Pak RT Pasren kan menyatakan, kalau itu sudah membantah, Pak RT Pasren tidak melihat anak-anak tidur di rumahnya. Iya, karena tidurnya kan di rumah anaknya. Iya, di rumah anak. Kalau Pak RT Pasren dalam rumah kan nggak ngelihat. Menurut saya benar pernyataan Pak RT Pasren itu. Ya kan dia tidak melihat anak-anak tidur di rumahnya. Betul. Kan tidurnya di rumah Pak RT Pasren, di rumah anaknya, bukan di rumah Pak RT Pasren. Berarti nanyanya harus sama Kahfi. Betul. Karena Kahfi yang bareng kan. Biasanya Kahfi yang bukain kunci. Oh, yang bukain kuncinya Kahfi. Enggak, tapi sebenarnya Pasren salah fatal karena dia bilang nggak mungkin mereka nginep soalnya kunci rumah itu sama saya. Ya dua serangkai sebenarnya ini, Kahfi sama Pasren. Nah kemudian kan ada cerita tuh yang ribut masalah Agustusan. Oh iya betul. Agustusan yang kan ada yang menyampaikan waktu Agustusan mereka kumpul kok. Ada rapat pemuda. Betul. Ada rapat Agustusan. Betul. Pada posisi Agustusan biasanya kan kalau sarjana atau mahasiswa suka jadi tokoh. Betul. Mas Reza jadi tokoh apa di Agustusan itu? Ya kebetulan saya diminta sama Pak RT Pasren buat jadi ketua, Pak. Ketua panitia Agustusan. Betul, sama beliau diminta. Oh, sama Pak RT-nya diminta. Akhirnya jadi ketua panitia. Jadi ketua panitia. Ada rapatnya nggak? Ada dong, Pak. Kira-kira ingat-ingat tanggal berapa tuh rapat? Pokoknya kita itu persiapan dari awal Agustus ya, Pak. Awal Agustus tuh kita persiapan bentuk. Jadi kalau di kampung itu acara 17-an tuh diacarakan, diagendakan tiap RT dulu, Pak. Iya. Tapi setelah itu ada malam puncak. Iya. RT 1 sampai RT 5 itu berkumpul semua di malam puncak. Itu ada, Pak. Dari awal Agustus, Pak, kita persiapan. Awal Agustus. Betul. Persiapan. Iya. Awal Agustus. Ada rapat Ada dong, Pak. di rumah Pak RT. Pernah. Pada waktu rapat di rumah Pak RT, ya kan? Waktu itu kata Pak RT cuma 3 orang loh. Saya bisa buktiin dengan kemarin saya cari proposal dan alhamdulillah ketemu, Pak, proposal. Ada. Kata Pak RT 3 orang loh. Oh, benar ya, Pak.
Masih ada dokumen 2016 ya? Iya, kebetulan ada simpen, Pak. Oh, ada dokumen 2016. Iya, enggak. Waktu itu banyak kan? Ini cover. Ini cover proposalnya ya, Agustusan. Oh. 2016 nih cover ya. Terus Nah, ini bukti tanda tangan saya, sekretaris dan ketua RW-nya. ini bukti tanda tangan 2016. 2016 ketua, sekretaris dan ketua RW. Terus yang rapatnya banyak kan? Yang rapat sih banyak, Pak. Cuman kalau struktur organisasi bahkan di sini juga ada nama Afi juga, Pak. Oh, jadi rapat. Iya. Ini rapatnya, ini peserta rapat. Ini struktur organisasi. Kurang lebih kan ada yang nggak ikut. Cuman kebetulan di sini struktur organisasinya saya masih ada, Pak. Oke. Yang rapatnya? Yang rapatnya ya. Ini aja yang rapatnya waktu itu kalau Pak kata Pak RT cuma 3 orang. Oh, ketua, iya. sekretaris. Pak RT sama ketua sama satu lagi siapa sekretaris siapa tuh? Enggak sih, Pak, kalau misalnya cuma 3 orang. Soalnya kan ya saya sebagai ketua melaksanakan mengalami itu ya, Pak. Kalau misalnya 3 orang gimana caranya kita buat persiapan acara itu? Enggak, rapatnya waktu itu banyak kan? Banyak, Pak. Yang seinget siapa aja tuh yang ngumpul rapat? Ada Kahfi, ada rapat. Iya ada. Terus juga ada namanya siapa namanya Rapi, Indra, Sarikun, bahkan teman-teman terpidana salah satunya itu pernah ikut juga, Pak, untuk ngebantu ya. Supporting. Iya. Artinya banyak. Orang-orang itu bisa dikonfirmasi dong. Bisa. Ya kalau suatu saat harus hadir menguatkan PK-nya 7 terpidana untuk hadir di pengadilan bisa kan? Rela, kalau sekarang sudahlah semua orang sudah pengen rela jadi saksi. Nah, Bapak lihat keterangan Pak RT Pasen waktu di televisi? Lihat. Menurut Bapak, apa yang disampaikan oleh Pak RT Pasen bener nggak? Yang dialami oleh Mas Reja? Yang dialami? Mungkin ini apa ya? Beliau menyampaikannya mungkin sebelumnya pernah kali ya rapat cuma 3 orang, tapi kan setelahnya ada kita gitu, Pak. Ada kita yang ditunjuk sebagai diberi kepercayaan sebagai untuk panitia 17 Agustusan gitu. Iya. Jadi ya kami pun pernah melanjutkan acara ini ya pasti dengan agenda-agenda rapat gitu, Pak. Iya. Persiapannya. Di rumah saya pun pernah, di rumah Pak RT, anaknya Pak RT Pasen pun pernah, di rumah Pak RW pun pernah. Rumah Pak RT itu rumah tempat anak-anak nongkrong, rumah anaknya ya. Betul. Itu terbiasa. Nah sekarang Kahfi itu memang berteman dengan mereka. Berteman karena kita teman dari kecil. Akrab. Suka nongkrong bareng. Dari sore sampai pagi kadang-kadang nongkrong. Iya. Coba ada nggak bukti bahwa mereka berteman? Ada. Ini ada bukti salah satu contoh ya, Pak. Kita berteman dari kecil dan dekat gitu. Sebentar. Ini adalah bukti fotonya. Ini. Maaf. Ya, ini teman ya, Kahfi ya. Oh, foto yang seragam itu. Sepengkhianat kau, Kahfi, bangsat. Ular bludak kamu, Kahfi. Kahfi yang mana? Nah, ini Kahfi yang paling depan nih. Sampai bikin kaos pun sama ya. Iya. Oh, ada foto lain nggak mereka tuh? Banyak kan suka nongkrong bareng. Oh, ada. Ada. Nah, ini foto mereka itu selalu bersama ya. Iya. Nah, ini Kahfi. Gila punya sahabat seperti ini, gila sih. Gila ini bersahabat nih, guys. Ini ular bludak. Ini Kahfi, Sudirman sih enggak sih, Pak? Enggak ya. Sudirman Ini Kahfi tuh deketnya sama siapa? Kahfi itu ya dekatnya sama kita Pak, kayak Hadi. Oh, Eko. Hadi sama Kahfi dekat. Iya. Jadi artinya bahwa bisa saja ada pertemuan bertiga panitia itu di rumah Pak RT, bisa saja itu terjadi. Tetapi setelah itu rapatnya rame-rame. Betul.